Halo sobat semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre drama komedi berjudul Delivery Man. Delivery Man adalah film yang berasal dari Amerika yang dirilis pada tanggal 22 November 2013. Dibintangi oleh Vince Fox, Chris Pratt. Film ini mendapatkan rating IMDb sebesar 6,4. Film Delivery Man mengisahkan tentang seorang pria yang rajin melakukan donor sperma. Alkisah, belasan tahun yang lalu, seorang pria bernama David menghasilkan uang dengan gemar melakukan kegiatan coli sosial. Sayangnya, yang didermakan David adalah sperma. Demi mendapatkan imbalan beberapa dolar, David bersedia mendonorkan spermanya ke sebuah rumah sakit yang merangkap bank sperma. Di sini dia selalu menggunakan nama samaran Starbuck dan selama kurun waktu 4 tahun, David si Starbuck telah mendonorkan spermanya sebanyak 693 kali. Masih belum cukup mencengangkan, sperma David yang ternyata sangat sehat disukai pihak klinik dan akhirnya menjadi langganan untuk dibuahkan di rahim 533 orang wanita. Parahnya lagi, 142 anak biologis David yang sudah beranjak dewasa menempuh jalur hukum untuk menguak identitas asli Starbucks. Bagaimana keseruan ceritanya? Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya, like dan komennya ya sobat. Mari kita saksikan kisah selengkapnya. Awal mula cerita kita diperlihatkan sosok David yang sedang bekerja bersama adik dan ayahnya di toko keluarga mereka. David adalah seorang lelaki dewasa dengan kehidupan yang gak bisa dibilang mapan. Bersama kedua orang saudara lelakinya, David membantu ayahnya mengelola usaha keluarga, sebuah toko daging. Tugasnya adalah mengantar daging produk tokonya kepada para pelanggan. Selain masih tergantung pada ayah dan saudara-saudaranya, David juga terlilit hutang yang cukup banyak dan membuat hidupnya gak tenang karena sewaktu-waktu harus berhadapan dengan debt collector. Suatu malam, ia bertamu ke rumah pacarnya Emma dengan memetik beberapa bunga di depan rumah tetangga si pacar. Dengan bangganya ia memberikannya kepada Emma. Emma menyatakan dirinya hamil. Emma, sang pacar yang bekerja sebagai poluan, menganggap David tidak bisa diandalkan dan tidak bisa bertanggung jawab. Karena itu, Emma memutuskan untuk membesarkan bayinya sendirian. David pun bergegas pergi dan ia pun langsung mendatangi sahabatnya bernama Brad yang berprofesi sebagai seorang pengacara untuk bertanya saran apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dan saran dari Brad tidak lain ialah menggugurkan kandungan pacarnya. Brad berkata pekerjaan menjadi ayah ialah hal yang sangat sulit dilakukan oleh David. Berkaca dari diri Brad yang memiliki beberapa anak kecil yang sangat susah diatur. Tapi di sini David melihat sendiri tingkah konyol anak-anak Brad dan ia pun tersenyum kecil dan berkata ia ingin memiliki anak. Saat David pulang ke rumahnya, ia dikejutkan dengan tamu tak diundang. Tamu itu ialah seorang jaksa. Secara mengejutkan, jaksa mengatakan bahwa dari tahun 1991 sampai 1994, dia telah menyumbangkan hasil colinya kepada rumah sakit swasta sebanyak 693 kali. Jaksa itu mengatakan dialah ayah biologis dari 533 anak yang saat ini berusia remaja. Dan sebanyak 142 dari mereka ingin bertemu Starbuck. Secara tertulis, David sudah menandatangani perjanjian bahwa identitasnya akan dirahasiakan pihak rumah sakit. Tapi saat ini pihak rumah sakit ingin membocorkan datanya karena anak-anaknya terus menekan rumah sakit untuk menunjukkan siapa ayah mereka semua. Sebagai bapak biologis dari 533 anak, dia sangat terkejut dengan berita dari jaksa. Keesokan harinya, ia menjumpai sobatnya Brad untuk membantunya menyelesaikan kasusnya. Brad pun dengan semangat akan membantu kasusnya. Dan Brad pun memberinya data profil sebagian anak-anak David untuk disimpan. Di sini, ia membuka salah satu profil anaknya bernama Andrew. Andrew adalah pebasket profesional. Dan David pun langsung datang ke pertandingan basket untuk menyaksikan anaknya bertanding. Ia pun bersorak sangat bersemangat mendukung anaknya di lapangan. Layaknya seorang ayah, ia merasa bangga melihat anaknya menang di pertandingan itu.
Di scene lain, ia mendatangi Emma yang sedang bekerja. Ia mengatakan ingin membuktikan pada Emma bahwa dirinya layak menjadi ayah sang bayi. David pun bertekad untuk memperbaiki hidupnya meski belum tahu harus melakukan apa. Ia sangat penasaran dengan anaknya yang lain. Ia pun membuka lagi salah satu profil anaknya dan ia pun mendatanginya tanpa diketahui oleh si anak identitasnya. Anaknya ini bernama Josh yang bekerja di sebuah kafe dan saat bertemu dengan David, Josh pun lagi dalam suasana hati emosi dikarenakan ia ingin mengikuti audisi menjadi aktor dan karena waktu jam kerja yang sibuk di kafe itu, ia pun terhalang untuk mengikuti audisinya yang sedang berlangsung saat itu. Naluri seorang ayah pun timbul. David pun menyuruhnya untuk segera bergegas ke audisinya dengan meminjamkan truk untuk dikendarai Josh agar cepat sampai tempat audisinya. Dan pekerjaan Josh di kafe, David yang menggantikannya melayani pelanggan. Saat Josh pulang audisi dan mengembalikan mobil truk David, Josh pun berkata bahwa ia diterima dan lolos audisi aktor. Si David lagi-lagi sangat senang dan bangga karena bisa membantu salah satu anaknya itu. Dia langsung pulang ke rumah dan membuka profil anaknya yang lain. Di sini anaknya adalah Kristen, seorang gadis remaja pecandu narkoba. Saat ia mendatanginya, Kristen sedang tidak sadarkan diri karena overdosis narkoba. Kristen pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Di rumah sakit, saat Kristen sadar, Kristen melarikan diri. Ia tahu bahwa pihak rumah sakit akan merehabilitasinya. Ia pun tidak ingin direhabilitasi karena itu akan mengganggu pekerjaannya di kantor. Di sini, David berpura-pura menjadi ayah Kristen dan berkata kepada pihak rumah sakit bahwa Kristen tidak akan direhabilitasinya. Dia menjamin Kristen akan sembuh di bawah pengawasannya. Akhirnya, Kristen pun memeluk David dan berterima kasih karena sudah membantunya di rumah sakit. Suatu hari, ia mendatangi salah satu anaknya yang cacat mental. Ia pun membawanya berkeliling dan mengajaknya bicara. Karena David tahu dia tidak bisa bicara, ia pun membisikkan bahwa ia adalah ayahnya. Ketika malam tiba, ia mengikuti salah satu anaknya yang memasuki ruangan pertemuan. Dan ia penasaran apa yang dilakukan salah satu anaknya tersebut, hingga ia pun duduk menghadiri acara pertemuan itu. Tapi alangkah terkejutnya David karena pertemuan itu adalah pertemuan yang dihadiri oleh 142 orang anaknya yang akan menggugatnya di pengadilan. Saat pulang ke rumah, David dikejutkan oleh kehadiran rentenir yang menagih hutang. Mereka memukulinya dan mengancam agar hutangnya segera dilunasi. Saat rentenir sudah pulang, tamu lainnya datang. Ia adalah Vigo. Vigo adalah salah satu anaknya. Vigo sudah mengetahui bahwa David adalah ayah biologisnya dan dia pun disuruh David merahasiakannya kepada yang lain. Vigo pun merahasiakannya karena Vigo ingin ayahnya itu untuk dirinya sendiri. Hingga Vigo pun tinggal di rumah David. Suatu hari, Vigo mengajak David ke suatu tempat. Tanpa disadari David, Vigo membawanya ke sebuah acara perkemahan yang dihadiri oleh saudara-saudara yang lainnya. Hingga David pun merasa senang bisa berkumpul, berfoto, bercanda, bermain bersama anak-anaknya itu. Hari sidang pun tiba. Brad yang mewakili Starbucks pun menuntut ganti rugi ke pihak rumah sakit karena telah menyebar identitas Starbucks hingga dikonsumsi publik. Walaupun publik belum mengetahui siapa di balik sosok Starbucks itu, tapi nama Starbucks sudah rusak di mata orang karena perilaku colinya yang ditertawakan banyak orang. Akhirnya, sidang pun dimenangkan oleh Brad dan rumah sakit pun wajib membayar ganti rugi kepada Starbucks. Di malam hari, David didatangi ayahnya yang berniat memberikan uang ke David agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Di sini, David langsung berkata jujur ke ayahnya bahwa sosok yang sekarang lagi dibicarakan banyak orang adalah dirinya. Ya, dialah Starbucks. Seketika ayahnya langsung tertawa mendengar pengakuan anaknya yang ternyata si raja percolian. Pantesan ya sabun di rumah habis terus. Di sini David pun berubah pikiran dan mengakui ke semua media bahwa dialah Starbucks itu, dialah si Raja Coli. Tibalah saatnya Emma melahirkan anaknya didampingi oleh David di rumah sakit. Di luar ruangan persalinan, semua anak-anak David yang sudah tahu identitasnya mendatanginya dengan maksud melihat adik kecil mereka yang baru lahir. David pun meminta izin kepada Emma agar anak-anak hasil colinya diperbolehkan melihat adik kecil mereka.
dan David pun menceritakan yang sebenarnya kepada Emma. Emma pun terkejut. Setelah melalui perdebatan singkat, akhirnya Emma pun bisa menerima semuanya. Emma pun bisa menerima semua anak-anak David itu. Cerita selesai. Pelajaran di film ini adalah jangan coli ya teman-teman. Kasihan emak bapak kalian ke toko tiap hari cuma buat beli sabun. Itu aja deh. Gak tahu harus ngomong apa lagi. Sekian dari gua ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.